untuk memimpin kita mereview MBA 3 kitab, yaitu Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Tentunya ada berbagai macam karakteristik keistimewaan dari masing-masing buku ini, tetapi akan kita lihat bersama, kita akan mereview ulang, ingat-ingat kembali beberapa hal yang penting yang masih menjadi pergumulan, pertimbangan, kebingungan. Boleh Anda catat, segera catat, kalau enggak nanti lupa. Catat untuk nanti pada saatnya ada tanya jawab, kita bisa tanya jawab dengan lebih baik. Karena ini kesempatan. Kalau kapan kita bisa mendapatkan jawaban kalau bukan sekarang? Nanti sampai besok-besok kita, oh iya ya, kemarin saya nggak tahu nih jawabannya, kok saya masih bingung hal ini, hal itu, kok saya nggak tanyain. Nah, inilah kesempatannya kita bertanya kepada hambanya penginjil Abraham yang kita doakan juga diberikan hikmat Tuhan menjawab dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan ya. Baik, sebelum kita mulai Pak Abe, kita masuk dalam doa dulu. Uh, saya akan pimpin ya. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita rendah hati datang kepada Tuhan, memohon hikmat, pimpinan, pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami kepadamu dengan Tuhan, berilah kami ketenangan hati, ketenangan pikiran. Kami boleh belajar, supaya kami boleh berpikir ulang, mereview segala yang kami sudah baca. Biarlah firman Tuhan, rema, menjadi terang di dalam hati kami. Terus berbicara, di hati lubuk pikiran. Ya Tuhan berbicara, menolong hambamu berbicara. Terus menyampaikan isi hati itu. Supaya kami boleh mereview ulang, memikirkan kembali, mengulang lembaran-lembaran yang sudah kami. Kami bersyukur, berdoa bersama, memohon belas kasih yang akan demi nama Tuhan Yesus kami. Amin. Amin. Bapak Abi, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Musa dan rekan-rekan sekalian. Saat ini kita akan membahas 3 kitab sekaligus ya. Amsal, Kidung Agung, dan Pengkhotbah. Dan memang 3 kitab ini diasumsikan ditulis sebagian besar oleh orang yang sama, yaitu Raja Salomo. Nah, rekan-rekan, bicara tentang pemimpin raja, mungkin rekan-rekan ada yang masih ingat dengan orang ini ya. Ini siapa teman-teman sekalian? Habibie. Ya, B.J. Habibie. B.J. Habibie. Dia pernah juga menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Apa yang unik dari Presiden B.J. Habibie ini? Ada yang mungkin ketika ingat B.J. Habibie, yang muncul di pikiran rekan-rekan apa biasanya? Buat pesawat. Membuat pesawat. Berarti orang yang ini ya, sangat cerdas ya. Apalagi? Pinter. Pintar. Apa tuh? Lucu. Kalau mungkin rekan-rekan sempat ingat, ada film yang dibuat berdasarkan kisah hidup B.J. Habibie. Ya, Habibie dan Ainun. Nah ya, Habibie dan Ainun ya. Nah itu kalau, tapi saya nggak nonton sih, cuman hanya baca sinopsisnya dan juga nonton trailernya atau iklannya. Buat rekan-rekan yang pernah nonton filmnya, kesan apa yang muncul dari si Habibie ini di dalam film tersebut? Sayang sama istrinya. Oh, sayang sama istrinya ya. Jadi kayaknya Habibie ini orang yang romantis ya mungkin ya. Ya mungkin kalau anak saya kalau dengar kata romantis dia langsung nyanyi ya. Apalagi si kecil ini ya. Kita bikin romantis. Ya, rekan-rekan, jadi ternyata
Presiden Habibie ini di satu sisi dia seorang pemimpin, tapi di sisi yang lain dia juga adalah seorang yang cerdas. Dia merancang pesawat, dia lulusan Jerman, IP-nya itu sampai apa, magna cum laude ya. Kemudian juga tadi dari film yang dibuat mengenai kisah hidupnya dan istrinya, dia juga orang yang cukup romantis, orang yang sayang dengan istrinya. Jadi nampaknya ketika bicara tentang seorang pemimpin, seorang raja, seorang presiden, kadang-kadang ada berbagai aspek dalam hidup dia yang ternyata cukup menjadi keunggulan dan keunikan yang mungkin nggak terlalu terlihat gara-gara dia sebagai seorang presiden. Sehingga seorang presiden yang dilihat adalah kepemimpinannya. Meskipun memang B.J. Habibie menjadi presiden ini sangat singkat ya di negara kita. Nah, tapi kalau hari ini kita bicara tentang kitab Amsal, kitab Kidung Agung, dan Pengkhotbah, diasumsikan bahwa ini ditulis oleh orang yang sama, maka ini bukan satu hal yang asing. Kenapa? Barusan kita sempat melihat bahwa ada kok seorang pemimpin yang tanda kutip punya talenta, punya karunia, punya bakat dan potensi-potensi yang tertentu yang mungkin tidak terlalu kelihatan karena dia dilihat sebagai pemimpin. Atau misalnya mantan presiden Indonesia juga salah satunya itu Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata dia orang yang puitis, penulis lagu dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam bagian ini ketika kita bicara tentang tiga kitab tersebut, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, maka ketika ini diasumsikan ditulis oleh Salomo, itu bukan hal yang asing ataupun aneh. Nah, yang pertama kita bicara tentang kitab Amsal. Memang ada judulnya di Amsal 1 ayat 1, tapi bukan berarti bahwa keseluruhan kitab ditulis oleh Salomo. Nah, ketika dikatakan Amsal-Amsal Salomo, itu kita perlu mengerti bahwa bisa berarti dia yang menulis atau dia mengumpulkan atau dua-duanya, menulis dan juga mengumpulkan. Bisa juga pengertiannya adalah Amsal ini tidak ditulis oleh Salomo, tapi didedikasikan untuk Salomo ataupun dikoleksi untuk mengingat Salomo. Nah, jadi rekan-rekan, ini yang perlu kita mengerti. Dan ketika bicara tentang kitab Amsal, setidaknya ada 3 nama yang dituliskan berkaitan dengan Amsal-Amsal tertentu yang ada di sana. Ada Salomo memang, tetapi juga nanti kalau rekan-rekan ingat kembali di bagian-bagian akhir, Amsal 30 ditulis oleh Agur. Dan nanti Amsal 31 ditulis oleh Lemuel. Nah, memang Lemuel di sini seorang raja yang kita tidak terlalu tahu identitasnya secara jelas dia itu siapa. Nah, kata Amsal itu sendiri sebenarnya kita perhatikan di sini kalau dalam bahasa Inggris itu rekan-rekan kalau misalnya menggunakan Alkitab berbahasa Inggris judulnya proverb ya, proverb. Kalau dalam Alkitab berbahasa Latin ya Liber Proverbiorum. Nah, jadi kalau dalam bahasa Ibrani misle itu bentuk plural dari masyal ya, Amsal, masyal. Nah, jadi kata masyal kemungkinan terkait dengan akar kata dalam bahasa Inggris yaitu compare, membandingkan, seumpama, seperti, atau to be like, seperti halnya. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa melihat bahwa Amsal itu pengertiannya adalah semacam pepatah singkat. Dan kadang-kadang ada pepatah-pepatah jenaka ya, pepatah-pepatah yang mungkin agak-agak seperti nyindir, misalnya, hai pemalas, lihatlah semut. Jadi ada pepatah-pepatah singkat dan jenaka yang memberikan kita itu semacam standar ataupun model yang dapat digunakan untuk membandingkan dan menilai hidup kita. Ya, jadi Amsal itu seperti sebuah alat untuk membandingkan kira-kira hidup kita sudah benar apa belum ya. Nah, bandingkan dengan pepatah-pepatah yang ada. Dan juga melalui pepatah-pepatah yang ada ini, maka kita diajak untuk menilai hidup kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya, ya ini kita bisa lihat bahwa kitab Amsal itu semacam buku petunjuk. Buku petunjuk bagi kehidupan yang berhikmat. Dan biasanya memang ini berkaitan dengan semacam apa namanya ya, semacam
gaya hidup yang bisa membuat kita hidupnya sukses atau berhasil. Nah, dan di dalam kitab Amsal ini juga kita diajak untuk melihat tentang tindakan mana yang benar dan tindakan mana yang salah di dalam berbagai situasi yang ada. Nah, tapi memang kita bisa melihat di sini kadang-kadang ada tindakan-tindakan yang memang benar dalam situasi tertentu, tapi bisa jadi salah dalam situasi yang berbeda. Nah, jadi karena itu butuh hikmat. Nah, jadi makanya berkaitan dengan bagaimana berjalan di dalam jalan kebijaksanaan atau hikmat. Nah, yang menjadi moto ataupun semboyannya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu ada dalam Amsal 1 ayat 7. Jadi artinya ini menjadi semacam persyaratan rohani mendasar untuk kita memasuki kitab Amsal. Jadi ketika kita mau belajar kitab Amsal, mau baca kitab Amsal, maka takut akan Tuhan inilah yang harus menjadi permulaannya untuk kita bisa mengerti, memahami, dan juga menerapkan apa yang ada di dalam kitab Amsal tersebut. Nah, kemudian pengertian hikmat itu sendiri apa? Nah, pengertian hikmat itu sendiri, rekan-rekan, kadang-kadang memang bicara tentang hikmat, mungkin kita mengasumsikan dia orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang IQ-nya tinggi, orang yang kalau ngambil keputusan itu taktis, dia itu punya strategi yang sangat mahir, sangat lihai. Nah, tapi sebenarnya hikmat yang dimaksud di dalam bagian ini, di dalam kitab Amsal ini, bukan sekedar bicara tentang kemampuan intelektual yang tinggi, ataupun nilai-nilai kuliah yang baik, yang sangat top, bukan ya. Tapi hikmat itu bicara tentang kemampuan untuk mengambil keputusan yang saleh, keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih berasa ya, godly decision, keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dan juga hikmat bicara tentang keterampilan dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, makanya membuat godly choices, mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, itu tidak bisa dilepaskan dari sikap takut akan Tuhan. Jadi pada intinya orang berhikmat itu adalah orang yang sadar bahwa dia tidak bisa bersandar kepada hikmat dan pengertiannya sendiri, melainkan percaya kepada Allah dan mengakui dia di dalam segala tingkah laku kita. Itu yang artinya orang berhikmat. Jadi hikmat bukan sekedar bicara tentang dia orang yang cerdas, cerdik, lihai, tapi mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, pembagiannya kira-kira seperti ini ya untuk kitab Amsal. Jadi memang ada berbagai versi dalam membagi-bagi ini, cuman kita bisa lihat bahwa ada berkaitan dengan penulisannya. Jadi di awal ada judul pendahuluan dan motonya, kemudian bicara tentang seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anak, kemudian ada Amsal Salomo, perkataan orang bijak, perkataan orang-orang bijak yang selanjutnya, yang berikutnya, kemudian ada perkataan Salomo selanjutnya, dan ini adalah koleksi dari Hizkia, kemudian Agur. Nah, Agur ini artinya penghimpun ya. Jadi memang kita tidak tahu secara pasti siapa dia, tapi intinya dia adalah satu orang yang bisa jadi menuliskan Amsal 30 atau menghimpun Amsal 30 ini. Dan juga ada perkataan Raja Lemuel, dan ada kemudian terakhir ditutup dengan perkataan mengenai istri yang cakap atau istri yang hebat, begitu ya. Nah, jadi ini gambarannya. Nah, secara cepat saya juga lanjut kepada kitab Kidung Agung. Nah, kitab Kidung Agung ini memang kitab yang cukup membuat orang bingung ya. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu bahwa kitab Kidung Agung tetap dikaitkan dengan Salomo. Sehingga ada kemungkinan didedikasikan kepada Salomo atau memang ditulis oleh Salomo. Nah, ada yang memberikan alasannya. Kenapa Kidung Agung itu dikaitkan dengan Salomo? Entah didedikasikan atau ditulis oleh Salomo. Karena kalau rekan-rekan masih ingat, itu di dalam kitab Kidung Agung setidaknya ada 7 kali disebutkan nama Salomo. Nah, 7 buat orang-orang Israel, Yahudi pada zaman itu, angka 7 itu merupakan angka yang unik, angka yang khusus.
karena dianggap sebagai angka yang menggambarkan kelengkapan, keutuhan, kesempurnaan, kegenapan, bukan genap ya, bukan bilangan genap, tapi maksudnya keutuhan. Nah, jadi seolah mau bilang kitab Kidung Agung ini benar-benar dikaitkan secara utuh untuk Salomo, entah sebagai penulis ataupun sebagai yang dituju dari kitab ini. Dan kemudian ada disebutkan kota Tirza dan Yerusalem. Nah, jadi sudah bisa dipastikan ini bicara tentang zaman di mana salah satu kota di tanah Kanaan pada waktu itu sudah diganti namanya menjadi Yerusalem. Berarti ini kemungkinan besar sudah ibaratnya apa ya? Pas masa-masa peralihan dari Daud Salomo. Kemudian di pasal 1 ayat 9 bicara tentang kuda. Nah, itu Salomo memang suka dengan kuda. Nanti rekan-rekan bisa cross check dalam 1 Raja-Raja 10. Jadi makin banyak petunjuk yang mengarahkan kita bahwa Kidung Agung ini dikaitkan dengan Salomo. Nah, tapi memang kitab ini bukan kitab yang mudah untuk kita terima, apalagi ada orang-orang beragama lain yang sangat kaget, kok ada sih kitab di dalam atau kitab di dalam kitab sucinya orang Kristen isinya itu begitu vulgar, begitu kontroversial, begitu nggak nyangka kok bisa ada yang seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang ada kosakata-kosakata yang cukup vulgar di sana. Sehingga memang kalau anak kecil baca, ya anak SD baca, mungkin akan kebingungan. Kalau anak remaja baca, mungkin mereka akan bergumul. Kalau orang non-Kristen baca, lebih lagi, kok bisa sih kata-kata kayak begini ada dalam kitab suci Anda? Nah, sehingga kontroversi ini coba diselesaikan oleh para penafsir di abad-abad sebelumnya. Sehingga kemudian ada yang mengambil penjelasan bahwa Kidung Agung ini ada di dalam Alkitab orang Kristen karena bicara tentang kisah kasih Allah dan umat. Kenapa? Karena Allah sebagai suami dan Israel sebagai istri. Atau Yesus sebagai suami dan gereja sebagai istri. Jadi memang kan ini kalau rekan-rekan ingat di dalam kitab Efesus kan bicara tentang relasi suami istri itu seperti relasi Kristus dengan jemaat. Nah, jadi itu yang dipakai. Jadi seolah-olah Kidung Agung itu semacam perumpamaan tentang kisah kasih antara Allah dengan umatnya. Jadi kisah kasih suami istri di dalam kitab Kidung Agung merupakan perumpamaan tentang kisah kasihnya Allah dengan umat. Nah, cuma memang agak sulit ini untuk nanti diterima kalau kita perhatikan kitab Kidung Agung secara detail. Nah, kenapa akhirnya tafsiran seperti ini banyak kemudian muncul di abad-abad yang lalu? Karena paradigma ataupun cara pandang tentang seks itu dianggap sebagai sebuah topik yang tabu untuk dibicarakan. Janganlah ngomongin tentang seks, itu satu hal yang pribadi, nggak boleh diomongin di depan umum, apalagi di dalam kebaktian, apalagi di dalam kitab suci. Jangan. Makanya kemudian pengertian tadi tentang isi Kidung Agung dicoba untuk digambarkan sebagai sebuah perumpamaan. Nah, kenapa banyak kali seks ini di dalam kaitan kita ataupun juga orang Kristen itu tabu dibicarakan karena tidak jarang orang melihat bahwa seks itu sebagai sesuatu hal yang memalukan, satu hal yang dianggap berdosa. Nah, tapi justru kitab Kidung Agung mau bilang enggak. Seks itu bukan sesuatu yang berdosa. Yang berdosa adalah ketika orang tidak bisa mengendalikan nafsu seksualnya. Ketika mempergunakan nafsu seksualnya itu dengan tidak bertanggung jawab. Sehingga sebenarnya seks itu sendiri adalah pemberian dari Tuhan untuk bisa dialami dan dinikmati manusia pada tempat, waktu, dan orang yang tepat. Nah, jadi justru kitab Kidung Agung ini memberikan pemahaman yang utuh kepada umat percaya, kepada umat manusia tentang cinta dan seks. Nah, jadi kalau kita melihat secara detail,
sebenarnya tema besar Kidung Agung itu bicara tentang relasi cinta sejati antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau nanti rekan-rekan mau baca lagi, itu polanya adalah dari sebelum nikah hingga nanti setelah menikah. Jadi inilah keindahan dari kitab Kidung Agung. Ada pergerakan cinta dari antara laki-laki dan perempuan, saling memuji satu sama lain, kemudian nanti mereka menikah, ada konflik, dan lain sebagainya. Jadi justru Kidung Agung ini kitab yang sangat indah sekali kalau nanti bicara tentang relasi suami istri. Nah, kenapa akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan ini? Karena hubungan suami istri adalah dasar dari sebuah keluarga. Bagaimana suami istri bisa menjalani kehidupan kekristenannya dengan baik, ada cinta, ada seks yang dilakukan secara bertanggung jawab, Kidung Agung menjadi salah satu panduan untuk suami istri itu bisa membangun rumah tangga yang baik. Dan seperti saya sudah singgung barusan, cinta dan seks merupakan anugerah Allah untuk manusia bisa menjalankan mandatnya. Ketika diminta untuk beranak cucu dan bertambah banyak, bayangkan kalau misalnya Adam dan Hawa tidak punya dorongan seksual, maka sampai kapanpun dunia ini hanya isinya cuma 2 orang, Adam dan Hawa. Tetapi ketika Tuhan memberikan seks juga kepada mereka, dorongan seksual, hasrat seksual, maka itu yang menjadi dorongan juga untuk mereka bisa menikmati berkat dan mandat Allah untuk beranak cucu dan bertambah banyak tersebut. Sehingga sebenarnya cinta dan seks itu nggak dosa, melainkan anugerah Allah bagi umat manusia. Berdosanya adalah ketika manusia tidak bisa menggunakannya dengan tepat dan bertanggung jawab. Dan itu kan berlaku juga kepada banyak hal yang lain. Misalnya uang, handphone, dan lain sebagainya. Itu nggak langsung dosa, tapi dosa ketika kita menjadikannya sebagai berhala, ketika kita kecanduan terhadap hal-hal tersebut. Nah, kemudian, nah ini kalau memang kita mau kaitkan di dalam perumpamaan tadi tentang suami istri sebagai relasi Allah dengan umat, maka cinta dan seks mengarahkan kita kepada keintiman relasi dengan Allah. Bahwa ketika kita membangun relasi suami istri yang begitu akrab, intim, dan indah, maka bisa dibayangkan ini semacam miniaturnya, semacam miniatur dari keintiman relasi dengan Allah yang begitu akrab, begitu dekat, begitu indah. Sehingga kalau relasi suami istri saja begitu indah, orang kepengen, maka mau dikatakan apalagi nanti ketika kita ketemu muka dengan Allah, relasi itu begitu indah sekali. Relasi yang kita impi-impikan ketika kita membayangkan menjadi suami istri, nanti di sorga, itu menjadi semacam miniaturnya bahwa ini loh, keindahan dan keutuhannya itu kita akan nikmati sedemikian melimpah ketika kita di sorga bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi justru Kidung Agung mempersiapkan kita untuk bisa menikmati keintiman relasi dengan Allah. Nah, ini saya ambil dari bahan kuliah saya dulu ya ketika kuliah di sekolah teologi. Jadi, kenapa tadi saya bicara tentang ada pergerakan dari sebelum menikah dan setelah menikah, dari pembagian kitab Kidung Agung menurut Craig Glickman ini, dia melihatnya seperti ini. Jadi diawali dengan lahirnya cinta di antara sepasang kekasih pria dan wanita ini. Kemudian ada perkembangan, setelah itu ada setelah mereka menikah, ada malam cinta pertama, dan setelah itu sebenarnya ada konflik, meskipun mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau kita tidak menggalinya. Tapi sebenarnya ada konflik, cuman meskipun ada konflik, ada kemenangan cinta. Dan setelah itu cinta bersemi kembali, dan setelah itu mau dikatakan cinta yang bersemi indah, cinta yang begitu kuat, cinta yang tidak dapat dibeli oleh uang. Nah, tapi ditutup dengan sebelum menjalin cinta harus ada hal-hal yang diperhatikan, harus ada hal-hal yang harus dijaga. Nah, jadi inilah secara singkat gambaran mengenai kitab Kidung Agung. Nah, sekarang kita masuk kepada kitab yang terakhir, yaitu kitab Pengkhotbah. Dan kitab ini juga memberikan sebuah petunjuk tentang siapa penulisnya, meskipun agak-agak
abstrak dalam artian ini siapa ya yang dimaksud? Karena dikatakan inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Nah, jadi di sini ada semacam tema dari kitab pengkhotbah dan ada petunjuk tentang siapa penulis kitab pengkhotbah. Nah, kata pengkhotbah itu sendiri itu arti dalam bahasa Indonesianya adalah pengumpul. Pengumpul ya. Jadi dia orang yang mengumpulkan sesuatu. Nah, cuman dalam hal ini diduga bahwa ketika dikatakan saya sebagai pengkhotbah, ini bukan sekedar bicara tentang dia yang berkhotbah atau menyampaikan khotbah, tetapi dia ini menjadi orang yang mengumpulkan orang-orang untuk belajar dari si pengumpul. Jadi pengumpul di sini bisa jadi bicara tentang seorang yang mengumpulkan kalimat-kalimat hikmat dan kemudian mengajak orang atau mengumpulkan orang untuk belajar hikmat dari si pengumpul ini. Nah, tapi kemudian yang menjadi pertanyaannya, siapa sih yang menulis kitab pengkhotbah di sini? Nah, tradisi mengatakan Raja Salomo. Nah, apakah benar Raja Salomo? Nah, makanya beberapa membayangkan begini. Kalau Kidung Agung bicara tentang cinta, hal-hal yang romantis, maka ada yang mengatakan kemungkinan Kidung Agung ditulis Salomo ketika masih muda. Jadi masih penuh dengan hasrat, semangat, cinta yang begitu menggebu-gebu. Nah, begitu sudah makin matang, makin dewasa, dia menulis kitab Amsal. Jadi ketika dia sudah dewasa, sudah hampir tua, ibaratnya sudah banyak belajar, banyak pengalaman dari kegagalan ataupun keberhasilan, dari pengamatannya. Nah, kemudian kita pengkhotbah bicara tentang ketika Salomo sudah tua, menjadi seorang raja yang sudah semakin merosot kehidupannya dan juga ya gagal di dalam ketaatan kepada Allah secara penuh. Jadi dia sebagai seorang yang sudah semakin tua membayangkan pencapaian-pencapaian dia sebagai seorang raja, waduh kok ini sepertinya semacam sia-sia, ya. Nah, apa yang menjadi alasannya? Yang pertama, di dalam ayat 1 barusan dikatakan penulis menyebut dirinya sebagai anak Daud. Jadi pengkhotbah atau tadi bahasa Ibrani Kohelet artinya pengumpul. Jadi dia menyebut dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Nah, kemudian dia bilang di dalam ayat 16, dia menyebut dirinya pemimpin yang paling bijaksana dari umat Allah, penggubah banyak Amsal. Nah, kalau tadi kita ingat di dalam kitab Amsal, yang banyak menulis pasal-pasalnya itu adalah dominan Salomo. Nah, yang ketiga, di dalam pasal 2, 4-9 dalam kitab pengkhotbah, itu bicara tentang kekayaan, kemuliaan. Nah, maka kerajaan Salomo itu memang dikenal karena kekayaan dan kemuliaannya berlimpah-limpah. Dan bicara tentang tadi, Kohelet artinya pengumpul, Salomo kadang-kadang memang mengumpulkan sejumlah orang Israel dan berceramah kepada mereka. Nanti rekan-rekan bisa baca dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 1. Jadi nampaknya kok cocok ya dengan pendahuluan tadi. Nah, garis besarnya kira-kira seperti ini kitab pengkhotbah. Jadi ada pengantar kepada tema, kemudian ada beragam cara untuk mendapatkan kepuasan melalui kerja keras, kemudian pasal 3 bicara tentang semua ada waktunya, pasal 4 bicara tentang ada kesuksesan, tapi di sisi yang lain ada tekanan, dan juga kesuksesan dikaitkan dengan kesepian ketika kita makin lama makin bertambah usianya, kita sukses, kita punya banyak harta, tapi ternyata kita tidak punya relasi dengan orang lain, sehingga mengalami kesepian. Dan kemudian pasal 5 bicara tentang mengenai ayo mendekat kepada Allah. Kemudian pasal 5 ayat 8 sampai 6, pasal 6 ayat 12 bicara tentang kekayaan dan tekanan. Lanjut lagi kepada keuntungan hikmat, menghadapi dunia yang tidak adil, hidup di hadapan kematian, dan kemudian jalan hikmat. Pasal 11 bicara tentang mengenai ketidakmengertian terhadap jalan Tuhan.
pasal 11 ayat 9 sampai 12 ayat 8, pesan terakhir kepada para pemuda, dan diakhiri ditutup dengan pasal 12 ayat 9 sampai 14, yaitu pengkhotbah sebagai orang bijak. Nah, sekarang saya fokus membahas bagian dari kitab pengkhotbah. Berkali-kali salah satu kata yang sering disebutkan dalam kitab pengkhotbah adalah sia-sia, kesia-siaan. Nah, sehingga seperti apa sih sifat dari hal-hal yang ada di dunia ini? Sifatnya seperti apa hal-hal yang ada di dunia ini? Nah, sia-sia, havel dalam bahasa Ibrani-nya. Apa maksudnya sia-sia? Apakah artinya semua hal yang kita punya ini sia-sia dalam artian nggak ada gunanya, percuma aja, kita kerja keras sia-sia karena ibaratnya percuma aja, kita nggak nikmatin, dalam artian sia-sia di sini itu percuma, nggak ada gunanya. Nah, sebenarnya bukan begitu. Memang kata sia-sia atau kesia-siaan, havel dalam bahasa Ibrani-nya, 38 kali. Jadi sangat sering disebutkan dalam kitab pengkhotbah. Nah, tapi yang perlu kita mengerti, kata havel itu sendiri artinya adalah uap atau asap. Kalau dalam bahasa Inggrisnya puff of air. Jadi semacam gumpalan udara begitu. Jadi semacam ya angin, uap, asap. Jadi ya hembusan angin begitu atau udara ya. Nah, jadi ini bukan bicara tentang sia-sia, tapi bicara tentang kesementaraan. Sementara. Jadi ibaratnya kalau kita ngelihat uap, ada memang. Uap itu kan ada ya. Dan kadang-kadang kita bisa ngelihat uapnya berwarna misalnya seperti putih. Dan bahkan kadang-kadang kita juga bisa merasakannya. Ada semacam apa kayak kapas atau apa begitu yang kita bisa pegang sementara. Nah, cuma memang uap ini sendiri ketika kita sempat bisa lihat dan sempat bisa kita pegang, itu durasinya sebentar alias sementara. Jadi artinya yang dimaksud dengan sia-sia di sini adalah semua hal yang kita miliki itu bukan sia-sia dalam artian gak ada gunanya, bukan berarti percuma, melainkan sifatnya itu sementara. Ada, berguna, kita bisa nikmati, kita bisa senang ketika punya, kita happy ketika memiliki, tetapi sifatnya adalah sementara, tidak permanen. Satu saat bisa hilang, satu saat bisa lenyap. Nah, makanya bicara tentang sia-sia sebagai uap, asap atau puff of air ini bicara tentang misteri. Jadi sesuatu yang bisa muncul dan kemudian hilang. Ada misteri di situ. Kok bisa ya hilang? Jadi ada sesuatu hal teka-teki di situ. Ya. Nah, jadi rekan-rekan, bicara tentang kesia-siaan di sini bukan maksudnya bicara tentang orang yang pesimis dengan kehidupan, bukan. Tetapi yang menjadi penekanan adalah semua hal yang didapat, dinikmati, dilihat, dan dikejar di dunia ini sifatnya sementara. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini, yang havel ini, tapi juga misterius ini? Nah, saya ajak kita untuk lihat sebentar dari Khotbah 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Jadi teman-teman bisa lihat banyak kali bicara tentang aku melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Kita lanjut kepada bagian yang berikutnya. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah.
Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, ada hal-hal yang ingin saya bagikan berkaitan dengan perikop hari ini, perikop yang barusan kita baca. Jadi, rekan-rekan bisa lihat bahwa ada berbagai hal yang coba dilakukan oleh si aku ini. Dan berbagai hal yang berusaha untuk dia dapatkan, dia miliki, dia beli, dia kumpulkan. Dan hal-hal itu kalau kita perhatikan dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau kita perhatikan, tema besarnya adalah ini menggambarkan upaya untuk mendapatkan kepuasan, kesenangan, sampai bicara tentang kegirangan, tertawa, dan lain-lain. Artinya upaya untuk membuat diri happy, diri senang, diri puas. Nah, seperti apakah upaya orang pada umumnya? Nah, itu juga lah yang digambarkan oleh si pengkhotbah. Dia dikatakan di sini barusan melakukan apa saja yang bisa dilakukan, termasuk tadi ya, yang menyenangkan anak-anak manusia itu banyak bundik. Jadi, kalaupun itu bisa dilakukan, lakukan. Dan itu yang dia lakukan. Melakukan apa saja yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena pengen happy, pengen puas. Dan ketika pengen punya, kalau bisa jangan cuma satu, jangan cuma dua, tapi banyak. Makanya bicara tentang budak-budak perempuan, budak-budak laki-laki, biduan-biduan, biduanita-biduanita, kambing domba, pokoknya semua itu dimiliki kalau bisa dalam jumlah besar. Nah, inilah merupakan gambaran dari manusia bahwa semua cara kalau bisa dilakukan supaya bisa puas, supaya bisa happy. Dan tidak jarang misalnya kita tidak melakukan sesuatu yang mungkin berbahaya ataupun tidak bermoral, jangan-jangan mungkin karena kita tidak berani atau jangan-jangan misalnya karena kita kurang cukup sumber daya atau dana, uang untuk melakukannya. Dulu pernah ada satu pemuda ya bilang, dulu saya waktu pas masih tanda kutip miskin, saya itu tidak kedugem. Kenapa ya? Karena nggak punya duit. Sekarang sesudah saya bekerja, punya uang banyak, kenapa saya nggak boleh kedugem? Nah, jadi itu yang menjadi pertanyaan, artinya apa? Ketika sudah punya uang, potensi untuk melakukan apa saja yang diinginkan untuk puas dan bahagia, besar sekali kemungkinannya. Dan yang terakhir adalah, tadi perhatikan, berkali-kali menyebutkan kata aku. Jadi, upaya kepuasan itu biasanya adalah fokusnya kepada diri sendiri. Kita pengen bahagia, ya memang fokusnya ke diri sendiri. Seringkali kebahagiaan kita adalah ketika diri sendiri mendapatkan apa yang kita inginkan. Jarang sekali kita bahagia ketika bicara tentang saya melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, kita bahagia. Atau kita melihat orang lain sukses, kita bahagia. Jarang. Nah, seorang teolog, fisikawan, dan matematikawan bernama Blaise Pascal, di dalam satu tulisannya menuliskan yang begini. Pernah ada di dalam diri manusia kebahagiaan sejati, di mana sekarang hanya ada jejaknya saja. Yang untuk itu, ia dengan bersusah payah berusaha mengisinya dengan hal-hal di sekitarnya. Tetapi semuanya tidak akan pernah cukup, karena kekosongan yang tak terbatas tersebut hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tak terbatas, yaitu Allah saja. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kenapa ya kok manusia berupaya sedemikian rupa mencari kepuasan, kebahagiaan yang dengan berbagai cara, sebisa mungkin, sebanyak mungkin, karena ada kekosongan di dalam diri manusia yang coba untuk dia isi. Dengan berbagai cara, dengan jumlah yang besar, tapi ternyata kekosongan itu nggak pernah tertutupi. Kenapa demikian? Karena kekosongan itu terlalu besar, tidak terbatas. Sehingga hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak sementara, tidak terbatas, yaitu Allah. Nah, makanya
Jadi daripada kita bertanya apa yang akan saya lakukan, lebih baik kita bertanya dulu, kenapa saya lakukan itu? Apa yang saya cari dari apa yang saya lakukan? Saya mau beli ini, saya pengen punya ini. Nggak apa-apa ditanya, tapi coba tanya dulu, kenapa? Pengen beli ini, pengen punya ini. Apa yang dicari ketika beli ini dan punya ini? Apakah sebatas memang karena ada kebutuhan atau karena ada keinginan yang mendalam dan seolah-olah bilang, kalau saya nggak punya, kalau saya nggak beli, saya nggak bahagia. Nah, kemudian daripada bertanya berapa banyak yang harus saya miliki, melainkan bertanya harus nggak ya saya miliki. Kalau memang harus, ya udah beli. Kalau nggak harus, ya udah nggak usah beli. Kalaupun beli, harus banyak nggak? Kalau nggak harus banyak, kenapa harus banyak? Makanya mungkin kalau rekan-rekan ada yang tahu ya, sekarang ini yang lagi viral itu Bobby Saputra di YouTube, di Instagram, di Reels ya, di TikTok. Jadi dia punya koleksi jam yang banyak, punya koleksi sepatu yang banyak, bahkan lebih banyak daripada jumlah pacar-pacarnya dia yang juga banyak. Tapi ya pertanyaannya harus nggak sih punya sebanyak itu? Dan kemudian kenapa sih fokusnya kepada aku daripada berfokus kepada aku, lebih baik berfokus kepada Allah. Nah, makanya dalam ayat 24 dan 25 ditutup dengan ini. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, bukannya kita nggak boleh punya ini dan itu, memiliki uang dan barang ini dan itu, melainkan mari kaitkan itu semua dengan Allah. Karena kenikmatan yang kita ingin dapatkan itu ada dari Allah. Jadi, apapun yang kamu lakukan, berapapun banyaknya yang kamu miliki, ketika hidupmu terlepas dari Allah, hidupmu tidak akan bermakna, tetap kosong. Ketika hidupmu dikaitkan dengan Allah, hidupmu menjadi bermakna. Demikian pemaparan materi saya, kiranya bisa memperlengkapi kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Abi untuk kesediaannya membagikan firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah banyak belajar, banyak mendengar, terutama 3 kitab yang sudah Pak Abi bagikan untuk kita review bersama, yaitu Kitab Amsal, Kitab Kidung Agung, dan Kitab Pengkhotbah. Jadi yang saya jalani selama ini, setiap hari membaca Alkitab, yang saya simpulkan adalah apa? Kita janganlah mengulangi kebodohan-kebodohan yang terus dilakukan oleh umat Israel. Umat Israel ini sudah Tuhan kasihani, sudah Tuhan diberikan yang spesial, tetapi terus berbalik dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Jadi kita yang sudah belajar, kita yang sudah kita sudah belajar membaca, kita sudah mengerti isi hati Tuhan, apa maunya Tuhan. Ya jangan kita ulangi lagi hal-hal yang bodoh, yang sia-sia itu. Bagaimana kita berkeluarga dengan pasangan hidup, orang yang tidak berkeluarga, yang tidak punya pasangan, juga memiliki hikmat karena ada nilai-nilai terpenting apa saja yang pegangan kita di dunia ini. Ya tentunya 3 pembahasan Pak Abri barusan membuat kita makin memahami, mengingat kembali semua hal-hal yang sudah kita baca dan meneguhkan iman kita menjalani kehidupan bersama Tuhan Yesus. Ya, banyak banyak pergumulan, banyak masalah, tapi apakah itu masalah yang paling berat? Nah, kita bisa mengambil kesimpulan apa yang kekal, apa yang tidak kekal. Baik, untuk itu sebelum kita memasuki ruang tanya jawab, saya persilahkan semua kita untuk membuka kamera karena kita akan berfoto bersama. Pak Teguh, Bu Endang, Bu Weni, Pak Lukas, Edi, Ibu Riani, Pak Akwang, buka videonya sebentar, kita berfoto bersama ya.
Yang belum buka, Lukas, Lindawati, Bu Linda, Bu Susi, Bu Xiaolian. Yang belum buka. 3. Tolong dibuka. 2. Tolong dibuka. 3. Tolong dibuka. 2. Tolong dibuka. 3. Tolong dibuka. Nah, masih 2 orang nih. Bu Susi dan Mr. Lukas. Dek Lukas. Pak B, pakai HP, pakai ini, laptop bisa tolong Pak. Dicepret yang muka yang sudah senyum manis ini. Oke, Senyum manis. siap-siap ya. Ini Bu Susi mau buka kamera? Bu Susi Susilawati Susan, bisakah Anda membuka kameramu sebentar? Belum bisa, Pak. Foto aja. Oh, oke, oke. Kalau gitu yang sudah buka aja ya. Baik, rekan-rekan siap ya. 1, 2, 3. 1, Terima 2, 3. kasih, Pak B. Oke. Ya. Ya, terima kasih banyak. Baik, sekarang kita masuk ke ruang tanya jawab. Siapa yang mulai bertanya? Silakan, Bu Weni. Oh, saya sih enggak, saya sekarang masih ada meeting, jadi dilanjut saja dulu sama teman-teman lainnya. Saya masih meeting, ada meeting. Ya, jadi dilanjut dulu. Yang lain silakan. Kalau sudah Ibu Weni selesai, yaitu Ibu Endang. Ibu Endang, piye kabare? Mana Ibu Endang? Waduh, Ibu Endang juga. Ibu Endang ada pertanyaan? Ketahui belum ya? Lukas deh, Lukas. Suaranya masih ke mute, Ibu Endang. Gak ada pertanyaan Pak, saya Pak. Pak, belum, Udah, ntar aja. Raja. Ya wis. Kalau gitu Pak Teguh. Tadi Stefanus Lukas kayaknya tadi ini mau nanya. Nggak ada. Katanya nggak ada pertanyaan. Oh, Pak Teguh ada pertanyaan? Belum ada ya? Kalau gitu yang paling jauh dari Pak AB, Ibu Lindawati. Ada pertanyaan, Bu Linda? Belum ada. Oh, lagi sibuk. Oke. Ibu Henkim, tanya dong. Saya tanya deh, Ya, bagus. Amsal 26 ayat 4 sama 5. Apa sih di sini? Amsal Ya. 26 ayat 4 sampai 5. Ya, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saya nggak ngerti. Bagus Mm-mm. sekali pertanyaannya. Ini sangat mendalam ya bahasanya ya. Itu aja sih. Saya ulangin baca ya. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Nah, satu bahasa lagi, satu kalimat berikutnya. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Oke, dipersilakan Pak B. Ini tricky nih bahasanya ya, tricky. Silakan Pak B. ya. Terima kasih Bu Henkim untuk pertanyaannya. Jadi Ya. memang ini dua ayat sepertinya bertolak belakang ya. Di satu sisi dibilang jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya, tapi ternyata ayat berikutnya disuruh ini ya, jawab menurut kebodohannya. Jadi sebenarnya ini dua ayat yang bukan bertabrakan, bukan bertolak belakang, tapi ini menjadi dua ayat yang memberikan kita sebuah semacam peringatan untuk menjawab orang bebal itu tergantung situasi dan kondisinya. Jadi kadang-kadang ketika ada
kondisi tertentu orang bebal itu ngomong apa, ada kalanya kita biarin aja, diemin aja. Jadi ibaratnya kadang-kadang istilah kita yang waras ngalah begitu. Jadi artinya ya kita ketika oh ini orang kok bebal ya, udah dikasih tahu tetap keras kepala, ya udah biarkan saja. Jangan sampai akhirnya kita malah berdebat dengan dia. Tapi kadang-kadang ada kalanya kita perlu ketika melihat situasinya, maka jangan-jangan memang mungkin kita perlu untuk menjawab mereka supaya nggak kemudian dia menjadi orang yang sok tahu gitu. Jadi kadang-kadang memang ini butuh hikmat dari Tuhan. Bagaimana bersikap terhadap orang yang bebal. Kadang-kadang ya kita harus mengcounter, menjawab, berargumen. Kadang-kadang ya udah diemin aja. Kayaknya memang udah batu lah begitu. Ya. Mungkin seperti percakapan waktu saya pernah dapat satu kisah fable ya, fable. Itu ada perdebatan antara seekor keledai dengan seekor harimau. Jadi mereka berdebat. 1 tambah 1 itu 3. Nah si keledainya bilang begitu. Nah si harimaunya bilang enggak, 1 tambah 1 itu 2. Terus akhirnya mereka berantem, mereka debat, dan akhirnya mereka bilang yaudah kalau gitu kita ngelapor aja deh ke raja hutan yang paling berkuasa, biar dia yang ngambil keputusan. Nah begitu pas mereka bawa perdebatan mereka kepada si singa ini, raja hutan ini, akhirnya si keledai ini dibebaskan dan kemudian si harimaunya malah dihukum. Nah ketika dihukum, dipukulin, si harimaunya kemudian udah selesai semua penghukumannya, dia marah dan dia bingung. Saya benar, 1 tambah 1 itu 2. Kenapa saya harus dipukulin? Akhirnya si singanya ini bilang, udah tahu dia salah, sama dia. Saya pukulin kamu bukan karena kamu salah, tapi saya pukulin kamu karena kamu tuh blow on. Udah tahu salah ngapain di debat? Nggak ada gunanya, habis-habisin energi. Jadi ya itu kadang-kadang ini ya, kita perlu hikmat ya, dalam artian sampai taraf tertentu ya sudah kita berargumen, ketika memang sudah berubah ya udah nggak bisa diubah lagi ya udah ya udah kuat ya udah deh tinggalin aja gitu. Ya, terima kasih Pak Abe penjelasannya. Ya, puji Tuhan, Pak Abe sudah menjawab dengan luar biasa. Lucu sekali ya. Orang bodoh kita ladenin gitu loh. Ngapain kita sendiri yang jadi bodoh gitu ya. Tapi kita juga mesti melihat situasi seperti yang Amsal katakan. Baik, terima kasih Cian Kim untuk pertanyaannya. Sama-sama. Mungkin Bu Cucu ada nih pertanyaan nih. Bu Cucu. Belum dibuka mute-nya. Belum ada ya Bu Cucu ya? Ada atau tidak ada? Bu Cucuy. Masih di Bandung apa sudah di Jakarta? Belum ada suaranya Bu Cucuy. Nggak ada ya? Kalau belum ada pertanyaan, saya coba tanya yang lain. Apakah masih ada yang mau bertanya? Mr. Edi gimana Mr. Edi? Nah ini Bu Saya Cucuy Pak sudah. mau tanya. Oh ya boleh, boleh. Pak Teguh silakan. Pak Abraham, saya mau tanya Amsal 13 ayat yang ke-22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, baik. Jadi kalau di dalam Amsal 13 ayat 22 tadi ya, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi dalam artian, ini bicara tentang ketika orang baik, dalam artian dia orang benar,
dia ini ketika dia meninggal, dia itu memberikan warisan yang baik bagi anak cucunya. Jadi warisan ini entah itu warisan bicara tentang harta, tapi intinya orang baik itu meninggalkan sesuatu yang berarti, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat bagi anak dan cucunya. Nah, kalau orang berdosa itu ketika mengumpulkan kekayaan, maka itu menjadi sebuah kumpulan harta yang dia pasti nggak akan nikmati sampai matinya dia. Dalam artian, ya dia bisa nikmati ketika dia hidup, tapi ketika dia sudah mati, itu tidak bisa dia bawa, dan kekayaan itu justru tidak jarang malah menjadi rebutan bagi orang lain dan bahkan bisa membuat sengketa bagi orang-orang memperebutkannya. Dan pada akhirnya nanti justru ibaratnya ya Allah sediakan itu malah nanti ujung-ujungnya untuk memelihara orang benar begitu. Jadi ibaratnya kesia-siaan dari upaya orang berdosa dalam mengumpulkan kekayaan karena ujung-ujungnya dia nggak bisa bawa mati kekayaan tersebut. Tapi ya nanti malah justru bisa Tuhan pakai untuk memelihara orang benar. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Iya Pak. Secara umumnya ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pertanyaannya luar biasa. Karena kita harus mempersiapkan warisan untuk anak cucu kita. Tapi bukan selalu harus uang, ya enggak? Nah, firman Tuhan mengajar banyak warisan yang kita dapat tinggalkan, yaitu kerohanian, iman, supaya anak-anak kita tidak ada yang terhilang. Amin. Terima kasih Pak Abi untuk jawabannya. Untuk sesi selanjutnya, adakah yang mau bertanya kembali dari kitab Amsal, Kidung Agung, dan Pengkhotbah ini? Kalau di luar konteks ini boleh Pak. Seperti apa Pak? Jadi begini, beberapa waktu yang lalu saya melihat video, jadi dari seorang hamba Tuhan ya, kayaknya dari RK itu. Beliau masih sangat muda dan RK. intonasi Roma Katolik Pak. Oh iya. Intonasi suaranya itu bagus banget, kemudian bahasa Inggrisnya juga untuk kita orang Indonesia ini mudah ditangkap ya. Jadi dia di sana dikatakan Pak, di sana dikatakan dia sebut nama seseorang ya santo gitu ya, yang banyak berdoa. Intinya saya banyak berdoa, dia masuk ke surga. Namun yang kurang berdoa akan ditinggalkan. Itu yang pertama, poin pertama. Nah, berikutnya si hambanya ini berkata bahwasanya kalau saya harus memilih untuk didoakan, saya akan memilih Bunda Maria yang seorang ratu, ibunya Tuhan Yesus, untuk mendoakan saya karena jelas doanya akan manjur, akan didengar. Nah, wong ibunya Tuhan gitu loh Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tentang pemahaman seperti itu di kekristenan yang kita anut ini? Itu Pak Abraham. Terima kasih Pak. Ya, baik. Maaf tadi Ya, silakan langsung, sempat Pak. agak-agak kurang jelas ya. Ya, ada suara masuk ya Pak ya. Jadi saya ulangi ya Pak. Jadi Iya, begini, beberapa waktu yang lalu melihat video seorang pastor itu ya, masih muda, kemudian intonasi bahasanya bagus sekali lah. Nah, dia mengutip dari orang suci bilang gini, kata orang suci itu, santo itu bahwasanya kalau orang yang banyak berdoa nanti akan masuk surga, sedang yang kurang tidak gitu kan. Nah, padahal kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus disalib kan sebelah kiri atau kanan itu kan manusia berdosa.
Nah, di situ juga tidak diceritakan apakah rajin berdoa. Mereka orang jahat lah ya. Mungkin. Tapi dia, ya Tuhan, ingatlah aku jika engkau sudah ada di Firdaus. Dan langsung dikontan, Tuhan Yesus menjawab, ya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ke sana. Betul. Kemudian yang kedua adalah beliau menyatakan lagi kalau nanti saya mau minta didoakan, saya memilih minta didoakan, saya akan meminta Bunda Maria untuk mendoakan saya. Kenapa? Lah, Bunda Maria kan seorang ratu gitu. Seorang ibunya Tuhan Yesus, ya pasti doanya manjur lah ya, doanya pasti diterima lah oleh kan anaknya Tuhan gitu. Nah, jadi bagaimana kalau pandangan dari RK tersebut dikaitkan dengan kekristenan yang kita anut sekarang ini, Bapak? Soalnya begitu melihat itu kok nggak srek gitu loh, Pak, saya itu. Itu, Pak. Seolah-olah ada pribadi keempat kan, Pak? Gitu. Selain Allah, selain Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian, Bapak. Baik. Silakan Pak Abi, mungkin sudah cukup jelas. Ya, baik, terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya. Jadi untuk tentang doa itu sendiri, doa itu bukan jalan keselamatan. Sebanyak apapun kita berdoa, itu tidak akan menyelamatkan kita. Tapi kalau Yohanes 3:16 secara jelas bilang bahwa barang siapa percaya kepada anak tunggal Allah tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bicara tentang keselamatan, masuk surga, itu bicara tentang iman kepada Kristus. Bukan kepada berapa banyak dan berapa rajin kita berdoa. Nah, justru ketika kita menjadi orang yang sudah beriman kepada Kristus, maka adalah hal yang baik dan wajar ketika kita semakin rajin berdoa. Kenapa? Karena doa berarti kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi, ketika kita sudah menjadi orang percaya, maka sewajarnya kita punya relasi yang Allah, rindu untuk berkomunikasi terus dengan Allah. Nah, jadi sebenarnya bukan doa kan, tetapi iman kepada Kristus yang mati di kayu salib itulah yang menyelamatkan. Nah, yang kedua tentang doa melalui Bunda Maria, karena harapannya Bunda Maria nanti bisa tanda kutip melobi Tuhan Yesus supaya permohonan kita yang disampaikan kepadanya nanti Bunda Maria akan coba untuk menego sehingga Tuhan Yesus mau mengabulkan. Nah, kadang-kadang hal seperti ini, cara berpikir seperti ini memang bisa terjadi karena dalam mereka membaca tentang kisah perkawinan di Kana. Nah, menariknya memang kalau dalam perkawinan di Kana itu, saya ajak kita untuk lihat sebentar, saya coba carikan ya. Ya, perkawinan di Kana. Nah, ini menariknya adalah ketika di dalam Yohanes 2 ayat 1, apakah ayatnya sudah terlihat, rekan-rekan? Iya, Pak. Kelihatan ya? Baik. Ya. Nah, dalam perkawinan di Kana ini kan salah bisa anggur. Nah, kemudian di ayat 3 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi, mungkin yang menikah ini cukup dekat relasinya dengan Bunda Maria, ya. Nah, kemudian Bunda Maria bilang kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, kita lihat di sini respon di ayat 4, Tuhan Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Nah, jadi saatku belum tiba artinya ini bicara tentang kematian Yesus belum waktunya. Jadi sebenarnya permintaan ini bukan permintaan yang tepat dan bahkan permintaan ini justru bisa beresiko bagi tertundanya karya Kristus yang harusnya mati di kayu salib. Nah, cuma ketika dikatakan, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Nah, kata Ibu di ayat 4 ini ternyata rekan-rekan, ya Pak Teguh juga ya, itu kalau bahasa Inggrisnya ataupun dalam bahasa aslinya, ternyata bukan mother. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa terjemahan bahasa Inggris dan juga ada bahasa Yunaninya ya. Nah, di sini gunai. Gunai itu bukan ibu, tapi woman.
perempuan. Nah, makanya kalau kita lihat misalnya King James Version dikatakan, Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Jadi Tuhan Yesus berkata kepadanya, hai perempuan, apa yang harus saya lakukan berkaitan dengan kamu? Waktuku belum tiba. Nah, jadi kalau kita perhatikan, bahkan dalam hal ini Tuhan Yesus tidak menyapa Maria sebagai mother, tetapi sebagai woman. Jadi artinya, meskipun secara jasmania Maria adalah ibundanya Yesus, tapi Yesus dalam ayat ini bicara tentang saya adalah Allahmu, saya adalah penciptamu. Maka di hadapanku engkau tidak ada bedanya dengan perempuan-perempuan yang lain. Sehingga aku menyapamu bukan sebagai mother, tetapi sebagai woman, perempuan. Nah, jadi justru dalam bagian ini yang kita bisa lihat adalah tidak tepat ketika kita berdoa dan melalui jalurnya itu Bunda Maria. Karena justru perikop itu malah menunjukkan Bunda Maria meskipun dapat anugerah untuk menjadi bunda jasmaniahnya Tuhan Yesus, tapi di hadapan Yesus, Bunda Maria tetaplah seorang perempuan sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Jadi tidak ada hal yang khusus yang membuat Bunda Maria punya akses untuk bisa doa kita dijawab kalau lewat dia, ataupun juga bahkan ketika lewat dia, doa kita itu pasti tembus ke surga. Bukan. Jadi memang ini salah satu pergumulan dari rekan-rekan kita dari Kristen Katolik yang pemahaman Alkitabnya itu seringkali tidak terlalu ditekankan. Jadi kadang-kadang memang mereka punya tradisi-tradisi ataupun juga literatur-literatur yang sering dipakai dan akhirnya itu malah membuat penggalian Alkitabnya tidak ditekankan dan seringkali akhirnya tidak bertanggung jawab ya, dalam artian kurang tepat penggalian-penggaliannya. Begitu Pak Teguh. Jadi Iya, memang jadi tidak. kalau di kita kan ini Pak ya, tidak ada mengenal orang-orang suci segala macam. Mereka banyak juga, jadi kayaknya masalah budaya mereka lebih dominan ya. Kemudian yang berikutnya juga masalah penterjemahan. Jadi memang itulah perlunya ya Bapak, agar kita membaca Alkitab dari berbagai terjemahan versi King James. Nah, kemudian ya kita kan memang kendalanya boro-boro bahasa Ibrani Pak ya untuk Yunani sendiri, tapi mungkin ada kamusnya. Selama kita mau mungkin bisa. Jadi seolah-olah untuk pembaca kita orang Timur di Indonesia tidak sopan begitu Pak ya di perikop perkawinan di negeri Kana ini, Yohanes 2 dan 4 ini. Ini memang kebetulan di LAI 1, apakah engkau daripadaku ibu? Nah, tadi Bapak sudah meninjau dari versi King James-nya, di sana dipakai kata woman, jadi pemerintah. Jadi itu tadi sangat jelas sekali Pak ya. Jadi konteksnya dalam hal ini, pribadi Yesus sudah menunjukkan sebagai penguasa, sebagai Bapa Pak ya, penguasa untuk ini kan. Makanya Maria meresponnya juga udah pokoknya kamu lakukan aja yang dikatakan. Jadi respon Maria ya bagus lah ya, tepat ya. Nanti apa yang dikatakan kamu kerjakan. Jadi kan berarti udah, apakah bisa dikatakan Maria langsung ngeh gitu Pak ya, udah tune in, udah nyambung dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Begitu Pak ya kira-kira. Ya Pak, jadi memang dalam hal ini istilahnya ya Maria menyerahkan kembali kepada Tuhan Yesus. Ya terserah Tuhan Yesus mau bertindak apa berkaitan dengan kondisi pesta perkawinan tersebut. Pada saat jadi, itu. Ya, jadi dia tidak hendak mendikte Tuhan Yesus, tapi ya menyerahkan ke Tuhan Yesus. Ya silakan lakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kondisi tersebut. Iya. Baik, terima kasih Pak Teguh, terima kasih Pak Abe. Waktu kita tinggal 7 menit saja. Mungkin saya tawarkan sekali lagi kepada teman-teman yang belum sempat bertanya dan masih ada pertanyaan untuk topik ini ya. Dari Amsal,
Kidung Agung, dan Pengkhotbah. Kalau Saya mau ada, nanya, Pak. nah silakan Bro Yanto. Dari Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 bisa dibaca Itu, langsung. eh, itu ada 2 pertanyaan sih. Itu untuk Hmm. segala sesuatu ada waktunya. Apakah ini kan ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk berperang, dan ada waktu berdamai. Apakah semuanya itu Tuhan merencanakan? Maksudnya ada perang, ada damai gitu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua dari Pengkhotbah 3 ayat 14 sampai 19 kali. Tidak keadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat ketidakkeadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili banyak orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tetapi anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperhatikan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu dengan yang mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya punya nafas yang sama, dan maksudnya artinya eh, apa ya maksudnya, Allah Tuhan menyamakan manusia dengan binatang. Maksudnya nasibnya sama, apakah sama dengan nasib manusia dengan binatang gitu. Pertanyaannya sih gitu aja sih, Pak. Ya, baik Bro Bro Yanto. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, thank you. Kan, Pak Bi, waktunya singkat, tolong langsung saja. Ya, tadi yang tentang itu ya berperang gitu. Ya, ada Memang waktu. dalam konteks pada waktu itu kan ini konteks kerajaan ya. Jadi kadang-kadang memang ada waktunya berperang, ada waktunya berdamai, dan bahkan sebenarnya yang menariknya kalau dalam masa pemerintahan Salomo justru sangat-sangat jarang sekali terjadi peperangan. Jadi dalam hal ini memang dalam konteks pada waktu itu ya. Jadi sebenarnya waktu ada berbagai penyebutan tentang waktu untuk ini, waktu untuk itu, waktu untuk ini, waktu untuk itu. Jadi pada prinsipnya ini bicara tentang Allah. Poinnya adalah di ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi sebenarnya di dalam ayat-ayat sebelumnya itu yang tadi sempat disebutkan oleh Ko Yanto, itu bicara tentang contoh-contoh bahwa ada waktunya untuk ini, ada waktunya untuk itu, tapi memang di dalam dinamikanya pada intinya Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Begitu. Jadi yang menjadi penekanan di sananya bahwa kalaupun bicara tentang perang dan damai itu dalam konteks pada waktu itu, pada intinya ya semua hal itu ada waktunya ya, naik turunnya, sukses dan gagal, suka dan duka, semua ada, tetapi waktunya Allah itu yang terbaik buat umat manusia. Gitu. Nah, kemudian tadi yang tentang ketidakadilan ya, ini memang sebuah kenyataan bahwa tidak jarang tempat-tempat pengadilan itu justru terjadi ketidakadilan. Orang yang jahat malah bisa bebas, nggak tersentuh hukum. Nah, orang yang nggak bersalah malah tidak jarang kena akibat. Tidak jarang ada salah keputusan. Dan sudah beberapa kali kalau kita misalnya lihat di berita-berita termasuk di media sosial, ada orang yang sampai sudah dihukum sampai 25 tahun, ternyata begitu kasusnya diselidiki ulang, sebenarnya dia nggak bersalah. Tidak bersalah. Jadi memang ini sebuah kenyataan. Jadi sebuah kenyataan bahwa memang ada. Nah, cuman kalau tadi tentang mereka hanyalah binatang dalam artian, maksudnya bukannya manusia itu berasal dari binatang atau manusia itu derajatnya sama dengan binatang,
Tapi pesannya itu tadi yang di ayat 19-nya ya, bahwa nasibnya itu sama-sama seperti binatang, dalam artian bisa awalnya ya lahir, berkembang, kemudian ujung-ujungnya sama-sama mati. Jadi yang menjadi penekanannya di sananya bukan bicara tentang derajatnya. Kalau bicara tentang derajat, maka kita bicara tentang Kejadian pasal 1, manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Jadi jelas derajatnya manusia itu berbeda, jauh di atas binatang. Nah, cuman yang memang ditekankan oleh si pengkhotbah bahwa kita itu tidak lebih seperti binatang, dalam artian sama-sama mengalami kematian di dalam akhir hidupnya. Jadi itu yang menjadi pesannya, sehingga yang menjadi penekanannya adalah bagaimana ketika kita ini ujung-ujungnya hidupnya akan menuju kepada kematian, apa yang membuat hidup kita berbeda dengan binatang. Kan sama nih, ujung-ujungnya mati. Nah, kalaupun ujung-ujungnya sama dengan binatang, yaitu sama-sama mati, terus bedanya apa dong dengan binatang? Nah, itulah pesan yang mau disampaikan si pengkhotbah. Nah, bagaimana kita punya hidup yang berbeda dengan binatang, meskipun ujung-ujungnya mati sama seperti binatang, nah, milikilah hidup yang bermakna. Nah, bagaimanakah kita punya hidup yang bermakna? Hidup yang bermakna adalah ketika kita mempersilahkan Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Tuhan yang mengisi hidup kita. Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan kita libatkan di dalam setiap perjalanan dan keputusan hidup kita. Nah, inilah yang membedakan kehidupan manusia dengan binatang. Ketika Allah hadir di dalam hidup manusia itu. Jadi itu Koyanto yang jadi pesan. Oke, makasih Pak. Makasih Pak Abraham. Ya, Pak B, super sekali jawabannya. Puji Tuhan. Baik, teman-teman, waktunya sudah menunjukkan 21.00. Waktunya sudah selesai ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan tunda-tunda sampai belakang baru baru ambil kesempatan. Begitu ada dikasih langsung ambil kesempatan bertanya. Jadi waktu masih ada kita bisa bahas. Kalau sudah habis waktunya kan mungkin ada kesibukan-kesibukan lain. Oke, Pak B banyak terima kasih. Hari ini kami sangat diberkati. Biarlah Tuhan juga yang membalas Pak B dengan berkat berlimpah. Amin. Doa penutup, kami persilakan Pak B memimpin kita semua. Bu, sebentar ya Musa, saya mau tanya. Itu yang atas nama Samsung siapa ya? Ada tulisan namanya Samsung. Samsung itu siapa ya? Samsung kayaknya dari Korea deh. Samsung. Samsung SM A045F. Tolong tampilkan wajahnya. Tampilkan wajah gantengnya. Ya, betul. Atau cantiknya nih. Bukan tahu nih laki atau perempuan. Kayaknya ngincernya yang cowok kan. Apa saja lah. Coba Musa tolong dong dibantu. Ini siapa ya? Mereka saya mau absen. Samsung SM A045F. Ini siapa ya? Saya mau absen ini. Masukin nama. Mau di absen? Mau dikasih kirim hadiah? Iya, Ayo, hadiah. cepat jawab. Udahlah, Ci. Sudah jam 9, Ci. Tutup aja. Biar Cikina nggak bisa tidur. Oke ya, kita tutup aja ya. Ya udah, tulis aja namanya Samsung dari Korea gitu. Oke, Pak B, tolong tutup kita dalam doa. Terima kasih. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu dalam, begitu indah dan mulia. Engkau yang terus mampukan kami untuk punya dorongan, hasrat untuk terus membaca dan mempelajari firman-Mu. Dan tolong kami juga untuk bisa memiliki hikmat di dalam mengerti kebenaran firman-Mu dan juga berhikmat di dalam menerapkannya dalam kehidupan kami. Baik kami di dalam keseharian, baik di tengah-tengah keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Berikan kepada kami hikmat karena kami rindu untuk memiliki hidup yang saleh, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dan berkatilah komunitas yang kami miliki di dalam komunitas MBA ini, sehingga kami bisa saling menyemangati,
menguatkan, mendorong satu sama lain untuk semakin mengasihi Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, mungkin juga kami akan beristirahat. Kami mohon kiranya penyertaan dari Allah Tritunggal terus-menerus menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.